Bayangin, kamu adalah orang hebat, jenius, penguasa dunia, atau seniman legendaris yang karyanya bakal diingat ribuan tahun. Kamu ngerasa punya kendali penuh atas hidupmu. Tapi tiba-tiba, bam! Takdir mutusin buat ngambil nyawamu dengan cara yang benar-benar absurd. Bukan mati di medan perang atau karena usia tua, tapi karena kura-kura jatuh dari langit atau gara-gara jenggot sendiri. Kedengerannya kayak komedi gelap, tapi ini beneran terjadi. Hari ini, kita bakal bedah 10 kematian paling ironis dalam sejarah. Kita nggak cuma bahas kejadiannya, tapi juga sisi medis dan sosiologis di baliknya. Siap-siap, karena ini bukti kalau maut punya selera humor yang agak freak. Kita mulai dari Yunani kuno. Kenalin, Aeschylus, atau yang sering disebut Bapak Tragedi. Ironisnya, kematian dia lebih tragis dari drama yang dia tulis. Ramalan bilang dia bakal mati gara-gara rumah jatuh. Takut dong. Akhirnya, dia milih tinggal di lapangan terbuka biar aman. Tapi, seekor elang lammergeier lewat sambil bawa kura-kura. Burung ini punya hobi jatuhin mangsa ke batu biar cangkangnya pecah. Si elang lihat kepala botak Aeschylus yang kinclong, dikiranya itu batu bundar yang sempurna. Pletak! Aeschylus tewas seketika. Ramalannya benar, dia mati gara-gara rumah kura-kura jatuh tepat di kepalanya. Pencegahan yang dia lakuin malah nganterin dia ke maut. Talk about bad luck. Pernah dengar istilah mati ketawa? Filsuf stoik bernama Chrysippus beneran ngerasain itu. Padahal ajaran stoik itu soal kontrol emosi, tapi dia malah mati gara-gara nggak bisa kontrol tawa. Dia lihat keledai makan buah ara miliknya, terus dia bikin joke. Kasih anggur sekalian dong keledainya buat cuci mulut. Dia ketawa histeris sampai beberapa menit dan akhirnya kolaps. Secara medis, ini namanya laughter-induced syncope. Tekanan di dada meningkat drastis, aliran darah ke jantung turun, oksigen ke otak hilang. Pelajaran buat kita, kalau lucu banget, jangan lupa napas guys. Attila Sang Hun adalah mimpi buruk bagi Kekaisaran Romawi. Ganas di medan perang, tapi ajalnya jauh dari kata gagah. Pas malam pernikahannya, Attila mabuk berat sampai pingsan telentang. Tiba-tiba dia mimisan hebat. Karena otaknya lagi off gara-gara alkohol, refleks batuk dan nelennya nggak jalan. Darahnya masuk ke tenggorokan dan dia tersedak darahnya sendiri sampai meninggal karena asfiksia. Pemimpin perang paling ditakuti di Eropa mati gara-gara hidung bocor di kamar tidur. Gara-gara ini, Kekaisaran Hun langsung bubar. Moral of the story, alkohol emang musuh paling nyata bahkan buat cambuk Tuhan sekalipun. Astronom Denmark Tycho Brahe adalah orang yang sangat sopan, terlalu sopan. Di sebuah perjamuan makan malam tahun 1601, dia nahan kencing lama banget karena menurut etiket zaman itu, ninggalin meja sebelum tuan rumah itu nggak sopan. Efeknya, dia kena retensi urin akut yang berujung ke uremia, atau penumpukan racun di darah. Dia menderita 11 hari sebelum meninggal. Investigasi forensik tahun 2010 sempat curiga dia diracun merkuri oleh asistennya, Johannes Kepler. Tapi ternyata nggak terbukti. Dia murni mati gara-gara sopan santun yang salah tempat. Jangan ditiru ya, kalau udah kebelet, just go. Zaman dulu, konduktor nggak pakai beton kecil, tapi tongkat kayu berat yang dihentakkan ke lantai buat kasih tempo. Jan Baptist Lully lagi semangat banget mimpin pertunjukan buat ngerayain kesembuhan Raja Louis XIV. Saking semangatnya, dia nggak sengaja hentakin tongkat itu ke jempol kakinya sendiri. Luka kecil itu berubah jadi gangren, atau infeksi mematikan. Dia nolak amputasi karena dia juga seorang penari dan ngerasa nggak bisa hidup tanpa kaki.
Infeksinya nyebar ke otak dan dia meninggal. Dia bikin konser buat ngerayain kesembuhan orang, malah dia sendiri yang masuk liang lahat. Punya jenggot panjang itu keren, sampai jenggot itu bunuh kamu. Hans Steiniger, wali kota di Austria, punya jenggot sepanjang 1,5 meter. Biasanya digulung rapi, tapi pas ada kebakaran kota, dia panik. Jenggotnya lepas, dia lari turun tangga, ujung jenggotnya keinjak sendiri. Dia kejungkal, lehernya patah dan meninggal. Sesuatu yang bikin dia dihormati malah jadi tali jemuran yang mutusin lehernya. Sampai sekarang, jenggot aslinya masih dipajang loh di museum lokal. Serem tapi nyata. Ini definisi pengacara paling totalitas. Clement Feldmahan lagi bela kliennya yang dituduh nembak orang. Dia mau buktiin kalau korban itu sebenarnya nggak sengaja nembak diri sendiri pas narik pistol dari saku. Pas demo di depan juri, dia nggak sengaja ambil pistol yang masih ada pelurunya. Dor, dia nembak perutnya sendiri. Besoknya dia meninggal gara-gara infeksi. Tapi ada plot twist. Gara-gara lihat demo itu, juri percaya dan kliennya bebas. Kliennya selamat, pengacaranya tamat. The ultimate sacrifice for a lawyer. Kenalin penjahit terbang, Franz Rehli. Dia bikin baju parasut dan yakin banget itu bakal kerja. Dia dapat izin untuk uji coba dari Menara Eiffel. Polisi kira dia pakai boneka, tapi Franz malah melompat sendiri. Hasilnya, parasutnya nggak ngembang, malah ngelipet di badan dia. Dia jatuh bebas 57 meter dan tewas seketika. Ini contoh nyata dari overconfidence bias. Keyakinan buta tanpa data empiris itu berbahaya, apalagi kalau gravitasi yang jadi jurinya. Insinyur kimia ini disebut manusia paling merusak atmosfer bumi gara-gara nemuin bensin bertimbal dan CFC, atau freon. Tapi pas tua, dia kena polio dan lumpuh. Dia bikin sistem katrol dan tali yang rumit di tempat tidurnya biar bisa pindah ke kursi roda sendiri. Ironis banget, suatu hari dia ditemuin meninggal gara-gara terjerat tali dari mesin buatannya sendiri. Insinyur yang ngubah dunia lewat mesin, malah mati dicekik mesin domestiknya. Penemuannya ngerusak bumi, dan akhirnya ngerusak dirinya sendiri. Yang terakhir ada Gary Hoy, pengacara di Toronto. Dia suka pamer ke mahasiswa magang kalau kaca gedung office dia itu nggak bisa pecah. Cara pamerinnya, dia nabrakin badan ke kaca di lantai 24. Hari itu, dia nabrakin badan buat kedua kalinya. Dan tebak, kacanya emang nggak pecah, beneran kuat. Tapi, seluruh bingkai jendelanya lepas dari tembok. Gary Hoy jatuh bebas dari lantai 24 sambil meluk kaca yang masih utuh itu. Dia benar soal kualitas kacanya, tapi dia lupa soal kekuatan baut bingkainya. Normalcy bias yang mematikan. Jadi, apa pelajarannya? Hidup ini emang penuh variabel yang nggak bisa kita tebak. Dari 10 cerita tadi, kita belajar kalau inovasi butuh keamanan, etiket butuh logika, dan kesombongan seringnya berujung bencana. Semua orang hebat ini berakhir dengan cara yang nggak terduga, ngingetin kita kalau di depan maut, kita semua itu setara. Mana dari 10 kematian ini yang paling bikin kamu geleng-geleng kepala? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini kalau menurut kamu seru.